Tutorial kali ini membahas pengisian SPT 1770. SPT tahunan PPh orang pribadi formulir 1770 diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan atau memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan atau memperoleh penghasilan yang dikenai PPh final dan atau bersifat final dan atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya atau luar negeri. Untuk mengakses SPT 1770, kita perlu membuka laman DJP Online melalui djponline.pajak.go.id. Klik tab Lapor, dan klik ikon e-form. Sebelumnya, pastikan bahwa device sudah terinstall aplikasi Adobe Acrobat Reader PDF. Klik buat SPT, dan isi ya pada pertanyaan apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Klik tombol e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Isi data formulir yaitu tahun pajak, status SPT normal, pembetulan hanya dipilih jika menemukan kesalahan pada SPT yang sudah dilaporkan sebelumnya. Klik unduh formulir. Sistem akan secara otomatis mendownload e-form dan buka dokumen e-form yang sudah berhasil terdownload. Pada lampiran 4, bagian A, isikan daftar harta Pak Wahyu, yaitu kode harta, 061 dan nama harta, tanah, dan atau bangunan, berupa rumah. Nama harta diisikan rumah, tahun perolehan diisikan tahun 2004. Harga perolehan sebesar 2 miliar. Keterangan pada Jalan Temanggung nomor 53 Malang. Pada bagian B, isikan data utang pada akhir tahun, pilih kode utang, pilih tambah, dan pilih kode utang. Pilih kode utang 101 utang bank atau lembaga keuangan bukan bank. Nama pemberi pinjaman adalah Bank Banbin. Alamat pemberi pinjaman adalah Jalan Brawijaya, nomor 60 Malang. Tahun peminjaman di 2020 dan nominal atau jumlah peminjaman sebesar 255 juta. Pada bagian C, isikan data anggota keluarga sesuai kondisi awal tahun pajak SPT yang akan dilaporkan. Isikan nama anggota keluarga. Yang pertama adalah istri Pak Wahyu, Laura Anastasia Wardani. Hubungan adalah istri Bapak Wahyu, dan pekerjaannya adalah tidak bekerja. Lalu tambah. Selanjutnya adalah Romi Alexander, dan nicknya. Hubungannya adalah anak, dan pekerjaannya sebagai pelajar. Lalu klik selanjutnya. Pada lampiran 3 bagian A, isikan data penghasilan final sesuai bukti potong. Karena di kasus ini,
tidak terdapat penghasilan final, maka dapat dikosongkan. Jika kasus merupakan UMKM yang memiliki penghasilan final 0,5% sesuai PP 55 tahun 2022, maka checklist kolom 16 yaitu PP 23 atau PP 55. Karena kasus ini menggunakan NPPN, maka dikosongkan. Pada bagian B, isikan penghasilan yang bukan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 UU PPH. Karena dalam kasus ini tidak ada dapat dikosongkan. Pada bagian C, isikan penghasilan pasangan jika menggunakan skema PHMT. Karena kasus ini statusnya KK, maka dapat kita lewati. Selanjutnya, pada lampiran 2, isikan nama dan juga NPWP. Lalu isikan jenis pajak serta jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Klik tambah. Isikan nama pemotong yaitu PT Susu Murni, NPWP, atau nomor bukti potong, lalu tanggal. Nah, kita isikan 16 September 2024. Jenis pajak adalah PPh 23, 500.000. Klik selanjutnya. Pada lampiran 1 halaman 1, bagian A hanya diisi jika menyelenggarakan pembukuan. Karena menggunakan pencatatan dapat kita lewati. Selanjutnya, pada lampiran 1 halaman 2 bagian B di Kota Surabaya, isikan pada jenis usaha dagang, peredaran usaha sebesar 2.325.670.000. Dengan tarif NPPN diketahui sebesar 20%. Dan penghasilan neto sebesar perkalian dari peredaran usaha dengan NPPN, yaitu sebesar 465.134.000. Selanjutnya, Pak Wahyu juga memiliki usaha industri pembekuan ikan domisili Kota Lamongan. Isikan pada jenis usaha industri, peredaran usaha sebesar 797.897.000. Dan tarif normal sebesar 14%. Lalu penghasilan neto didapat sebesar 111.705. Pada bagian C, hanya diisi jika memiliki penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Karena di kasus ini tidak ada, kita lewati. Pada bagian D, isikan penghasilan neto dalam negeri lainnya berupa sewa sebesar 25 juta. Klik selanjutnya. Pada lampiran induk lengkapi NPWP, nama WP yaitu Wahyu Rizky Saputra, jenis usaha yaitu industri, nomor telepon 081555 KLU 46326, isikan status PTKP KK, dan isikan status PTKP pada poin B10, yaitu K. Data formulir sebelumnya akan otomatis terisi pada lampiran ini. Para Tuan Wahyu membayar zakat sebesar 34 juta dan terdapat bukti setor melalui Lazis Muhammadiyah yang telah disahkan oleh pemerintah, maka isikan pada kolom A6 sebesar 34 juta. Jangan lupa isikan penghasilan kena pajak berupa tanggungan dari Bapak Wahyu, yaitu sebesar 1 tanggungan.
Karena SPT menunjukkan status kurang bayar, maka dapat diisi tanggal pelunasan. Dan jika sudah pelunasan, maka checklist dokumen yang dilampirkan. Dan sudah bisa untuk disubmit dengan membubuhkan tanggal pengisian laporan SPT. Baik, sekian tutorial. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.